Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi biyadihi al-mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Faqad qala Allah Ta'ala fil Qur'anil 'azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan wa dzakkir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Shadaqallahul aliyul azim. Ma'asyiral muslimin wal muslimat jamaah subuh yang kami muliakan, salah satu hari yang sangat mulia dalam Islam, bahkan ada bersinyalir bahwa hari inilah yang paling mulia di antara beberapa hari yang dimuliakan dalam Islam, yaitu hari Jumat. Saking mulianya hari Jumat sehingga salah satu surah dalam Al-Quran dinamakan surah Al-Jum'ah. Nah, dan di dalam surah inilah Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan untuk sholat Jumat. Itu dalam surah Al-Jum'ah ayat 9. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman kepada Allah dan beriman kepada Rasul, idza nudiya lis-sholati min yaumil jum'ati fas'au ila dzikrillah, apabila azan telah dikumandangkan, bersegeralah pergi mengingat Allah. Fas'au ila dzikrillah. Zikrillah di sini ada dua. Ada ulama yang mengartikan bagi maksud bersegera pergi mengingat Allah adalah sholat Jumat. Ada juga ulama yang mengatakan untuk mendengarkan khutbah Jumat. Ada ulama yang mengambil kedua-duanya. Nah, kemudian wazarul bai'a dzalikum khairun lakum in kuntum ta'lamun, dan tinggalkan jual beli, zalikum itu lebih baik bagi kalian seandainya engkau mengetahui. Nah, hadirin yang kami muliakan, jadi dalam pada hari Jumat itu kita diperintahkan untuk pergi sholat Jumat dan mendengarkan khutbah Jumat. Dan ternyata banyak sekali persoalan yang menyebabkan kita lalai dari mendengarkan khutbah Jumat. Nah, jadi ada hadis yang saya ingin bacakan ini yang kita mau gali pada sore hari ini, mudah-mudahan kita bisa mengambil manfaatnya. Dalam kitab Riyadhus Shalihin dan kitab-kitab sunnah yang lainnya, bab karahiyatil ihtiba'i yaumal jum'ati, bab makruhnya duduk ihtiba pada hari Jumat, wal imam yakhutub, sementara imam khutbah Jumat, sementara khatib khutbah Jumat. Apa yang dimaksud dengan duduk ihtiba? Kalau bahasa Bugis itu madwa-dwa itu benar salah itu katanya itu udah madwa kita dulu. Nah, itu dilarang. Atau pakai kaki, pakai siu gitu. Banyak tradisinya orang Arab pada waktu itu supaya banyak masa dimangkali kata khutbah. Nah, ternyata itu dilarang. Li'annahu yajlibun nawm, karena sesungguhnya kita duduk seperti itu menyamang isad dingin, itu bisa mendatangkan ngantuk. Fayaqulu istima'ul khutbati, maka kita mendengarkan khutbah Jumat karena matin roki. Wa yukhafu intiqadul wudu'i, dan dikhawatirkan membatalkan wudu. Nah, kenapa kita dilarang ihtiba ya apa namanya? Karena Rasulullah SAW melarang. Ada hadisnya ini diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan Tirmizi, wa qala, beliau berkata hadisun hasan, ini hadis hasan. Mu'adz bin Anas al-Juhani,
dari Muaz bin Anas al-Juhani radhiyallahu an, semoga Allah meridhai dia. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha anil hibwati, melarang duduk al-hibwah. Itu tadi maka Daud itu bersama ini, itu dilarang. Kemudian yang membuat imam pada hari Jumat sementara imam atau khatib khutbah Jumat. Nah, hadirin yang kami muliakan, apa hukumnya seperti itu? Nah, di antara ulama ada yang mengatakan haram, ada yang mengatakan makruh. Tapi pendapat yang paling rajih, itu yang paling kuat adalah makruh hukumnya kita duduk ihtiba, karena bisa menimbulkan ngantuk. Nah, oleh karena itu hadirin yang kami muliakan, para ulama kita mengumpulkan hadis-hadis dan mempelajari apa-apa yang menyebabkan kita tidak mengantuk kalau sementara khutbah Jumat. Nah, ini perlu. Nah, yang pertama, kita mandi sebelum berangkat sholat Jumat. Makanya itu disunnahkan, bahkan ada yang mengatakan wajib mandi sebelum pergi sholat Jumat. Ini hadis yang mengatakan, Rasulullah SAW mengatakan, guslu yaumil jumati wajibun ala kulli muhtalim. Itu mandi hari Jumat sebelum kita pergi sholat Jumat itu wajib bagi semua orang yang balik. Berarti komeki lo maka Jumat wajib hukumnya kita mandi. Nah, akan tetapi golongan Syafi'iyah mengatakan ini wajib ini cuma memperkuat kesunahannya sehingga menjadikan sunnah muakkad. Nah, jadi yang jelasnya makanya kau dioki apa kilo maka Jumat, apalagi kalau berbau badan tak, lebih baik kita mandi. Mandinya ini tidak mutlak bahwa harus micawi pi maka Jumat tahu. Bahkan ada yang mengatakan bahwa kalau ada seandainya orang yang junub nah, sebelum pergi sholat subuh dia mau mandi wajib, bisa juga niatkan itu. Jadi satu mandi dua niatnya. Ini akan ni dia junub di kerni ketun dia tak pakai matul maka Jumat. Nah, satu mandi dua yang kita lakukan. Itu pendapat ulama ya. Nah, itu jadi bagaimana caranya supaya kita tidak mengantuk seperti itu tadi. Kemudian yang kedua, kita fokus mendengarkan khutbah. Makanya jangan sembarang kita lakukan, jangan menindis-nindis HP dan lain sebagainya. Ini hadirin yang kami muliakan. Qala Ibnu Mas'ud, kana Rasulullah iza stawa alal mimbari istaqbalnahu biwujuhina. Itu Ibnu Mas'ud berkata, apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah berdiri di mimbar, itu kami katanya menghadapkan wajah kami kepada Rasulullah, memperhatikan dengan serius seksama khutbah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Supaya kenapa? Supaya kita tidak mengantuk. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu mengatakan bahwa mamassal hasa faqad laga. Nah, dilarang juga kita sembarang kita perbuat. Ini barang siapa katanya yang memegang batu faqad laga maka sia-sia. Nah, mungkin itu masjidnya dulu pada zaman Nabi belum seindah tehelnya, belum seindah karpetnya begini. Jadi mereka tuh maculi-culi batu ku maka tuh betawe sehingga di itu tidak fokus mendengarkan khutbah Jumat. Dek sina nacakarudu sembara sina jama. Ada yang tanya saya, Ustaz, bagaimana itu mak bilang-bilang katanya bertasbih kalau kita apa namanya orang khutbah Jumat? Sebenarnya juga itu dilarang. Kenapa? Karena ia menirung pikiriki pakai tobai. Mengaji juga dilarang. Sama halnya mendengar pencerahan begini, jangan dulu mengaji. Itu ada semua waktunya. Komelo ki mengaji pur macarama tapi namo latu loro mengaji kita itu kan mateki. Nah, itu banyak orang yang tidak tahu nih. Nah, biar kita bertasbih itu apalagi memainkan HP dan lain sebagainya jangan. Itu Rasulullah kita fokus. Nah, kita nanti akan pelajari lebih dalam ini. Kemudian
hadirin yang kami muliakan, supaya kita tidak mengantuk itu tadi hadisnya. Hanya teman dodo utu kota. Memang juga madodo utu itu kurang ajar itu bagi kita tuh. Kurang ajar bagi kita itu. Kutu macara mau palempu aja. Kemudian madodo utu kan kurang etika bagi orang Bugis. Kalau orang Arab mungkin tidak. Karena makanya itu setiap daerah ada tradisinya di. Ya kau ini kurang ajar. Kalau seperti itu mama cara mentang ketemu dodo utu ya kema palempu aja. Nah, kemudian selanjutnya supaya kita tidak mengantuk, kata para ulama kita itu harus istirahat dengan cukup. Istirahat dengan cukup. Matin romeman nih. Nah, makanya itu kita sebenarnya seandainya pemerintah mau itu hari Jumat hari istirahat, toh. Tapi kan hari Minggu di hari kantoran. Nah, kita istirahat supaya kita nanti tidak mengantuk kalau kita pergi sholat Jumat. Kemudian selanjutnya ini yang saya mau termasuk juga itu bukan mengantuk ini, tapi lalai daripada mengingat termasuk sebenarnya jangan belanja kalau orang sementara khutbah Jumat. Sekarang ini di bawah itu pasai haram hukumnya itu. Haram hukumnya karena mendengarkan khutbah Jumat itu wajib. Ada yang bertanya, orang yang tidak mendengarkan khutbah Jumat, Ustaz, sah sholat Jumatnya atau tidak? Hukumnya sah sholat Jumatnya, tapi dia berdosa. Dia berdosa. Jadi Pak Balue, pengelie, berdosa mana? Ya kok salah-salah Satpol PP masalah tuh. Kita semuanya berdosa. Seharusnya bagaimana kalau kita seperti di Mekah tuh? Di Mekah itu kalau orang azan ditinggalkan dulu semua sholat Jumat. Yang mana nih jolo mangkali ngepak toba. Kenapa khutbah Jumat wajib? Itu tadi ya ayyuhallazina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jum'ati fas'au ila zikrillah. Wazarul bai', tinggalkan jual beli. Itu fil amar meninggalkan jual beli. Penjual dan pembeli itu sama-sama berdosa. Jadi makanya perlu kita himbau sebenarnya. Perlu kita himbau bahwa kalau azan sudah dikumandangkan pada hari Jumat, jual beli ditiadakan. Disuruh mana ngitemenre, apa tujuannya? Supaya mereka datang mendengarkan khutbah Jumat. Itu salah satu tujuannya. Nah, kemudian selanjutnya yang perlu kita ingat, jadi banyak sekali sebenarnya hal yang menyebabkan kita tidak mengantuk. Tapi intinya bagaimana caranya kita fokus dalam khutbah. Ada yang bilang, Ustaz, pekun itu cakarut dua pak biculat de sadana pak katobai. Malam peto ni majato ni carana. Nah, makanya ini kembali kepada para ustaz, kepada kita semuanya para pembawa khutbah. Perlu kita juga belajar bagaimana caranya supaya napuji tema katobata toh. Setidak-tidaknya itu kita khutbah yang sesuai dengan napuji masyarakat itu khatibun nas ala qadri uqulihim. Kita khutbah sesuai dengan ngagana puji tahu. Kemudian hadirin yang kami muliakan, itu tadi masalah. Jadi yang jelasnya pada hari Jumat itu kita diperintahkan untuk fokus untuk mendengarkan khutbah Jumat. Nah, makanya di sini bagaimana pandangan ulama tentang khutbah Jumat? Tadi saya sudah sebutkan, yara aksarul fuqaha'i anna khutbal Jum'ati wajibatun wa hiya syartun fi sihhatil Jum'ati wastadallu biqaulillahi ta'ala ya ayyuhallazina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil Jum'ati fas'au ila zikrillah. Ya, jadi mayoritas ulama bupa itu mengatakan bahwa khutbah Jumat itu hukumnya wajib dan menjadi syarat sahnya sholat Jumat. Menjadi syarat sahnya sholat Jumat. Jangan sampai mengatakan jabana tu maka toba maka Jumat bawa nih, karena lain tidak. Itu menjadi persyaratan. Apa dalilnya? Selama ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau hari Jumat itu sebelum sholat Jumat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naik khutbah di mimbar baru sholat Jumat.
Nah, tidak pernah Rasulullah SAW pada hari Jumat masuk pajabami 2 rakang baru tidak khutbah. Nah, itu dalilnya tadi. Rasulullah tidak pernah meninggalkan. Kemudian yang kedua itu tadi, ya ayyuhallazina amanu, perintah untuk mendengarkan khutbah Jumat. Cuma tadi saya sudah katakan bahwa bagaimana orang yang tidak mendengarkan khutbah Jumat, engkamu yawa nadenang kali ngepakai khutbah Jumat minri bawa mi masum pajang. Banyak ulama yang mengatakan tetap sah sholat Jumatnya, akan tetapi dia tetap berdosa karena dia tidak mendengarkan khutbah Jumat. Itu yang perlu kita pahami. Kemudian hadirin yang kami muliakan, itu khutbah Jumat, ada yang bertanya, kenapa dibatasi itu khutbah Jumat 15 sampai 20 menit? Sementara pembaca sumbangan tidak pernah dibatasi. Memang sebenarnya kita perlu berpikir sejenak tuh. Perlu kita berpikir, kenapa waktunya membaca sumbangan lebih banyak daripada waktunya membaca khutbah? Atau setidak-tidaknya duluanlah khutbah baru baca sumbangan. Pura pima sumpah jatenya payumungkan namun sampai asar itu gak merigaga. Daripada orang sudah capek duduk setengah jam dibaca sumbangan, menda dipakai toba cakar di mana nih tahu. Ini perlu kita pertimbangkan Pak Budi. Karena ada memang begitu masjid baik sampai 5:30 nasi di baca sumbangan mopi tahu. Jadi orang seakan datang ke masjid cuma dengarkan sumbangan dibaca. Mabda kaca ketoba itu cakar di mana nih tahu. Ini perlu kita pertimbangkan umat Islam ini. Perlu kita pertimbangkan, bukan berarti kita larang, tapi perlu kita pertimbangkan karena ruhnya sebenarnya Jumat itu mendengar khutbah Jumat, bukan mendengarkan sumbangan. Perlu kita pertimbangkan bagaimana caranya supaya ini kan ya allazina amanu nudi lis-sholati min yaumil jum'ati. Kenapa kita perlu lupa mendengarkan khutbah Jumat? Karena kita ini manusia insanu mahallul khata'i wan nisyan. Kita ini tempatnya lupa, kita ini tempatnya keliru. Makanya Allah mengingatkan wazakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin, disuruh kita pakai ingat tuh. Karena peringatan itu bermanfaat kepada orang-orang yang beriman. Saya kira takut di orang itu korupsi uang masjid. Bahaya itu Bu Pak. Bahaya itu ya. Ada dulu pernah, saya tidak hadir pada waktu itu ya. Aja nepulaki kada ke kampung. Kisah nyata ini, bukan dongeng ya. Ada satu tempat aja nepulaki onrona kan tidak boleh kita cerita kejelekannya orang, sekedar untuk menjadi pembelajaran buat kita bahwa suatu ketika itu ada seorang perempuan meninggal. Waktunya meninggal itu sang perempuan mau dikeluarkan dari rumah. Kenapa dia membengkak badannya? Dia nale pintu masuk boleh bolana. Dia nale pintu masuk boleh bolana. Tidak mau kuat terpasal dengan gaji pintu. Padahal orangnya dulu kan kurus. Kenapa mau dikasih keluar dari rumah bengkak badannya, membesar badannya seperti balon ditiup. Dia nale pintu masuk. Nah, sudah itu legar gaji pintu solangi pintu apa masuk boleh bolanya. Ketika mau dia dikubur, dia membengkak lagi di nale kiburu, membesar orangnya. Saya tidak tahu apa yang dilakukan orang baru bisa masuk di kuburan. Mungkin ada yang berdoa sehingga terima Allah Ta'ala paridhoan nadi. Saya bertanya kepada orang itu, apa sebabnya seperti itu? Mungkin ada hal-hal aneh yang pernah dilakukan. Maka dia tahu benina bandahara masigi ustaz madari kapan na korupsi di na masigi sehingga napitangi pacalan na Allah Ta'ala. Itu bahaya itu. Kung napitangi Allah Ta'ala benina sa bandahara bandahara masigi madaring kapan na korupsi di na masigi inali di na palisu sehingga seperti itu bengkak badannya. Jadi perlu hati-hati Bu Padi dalam persoalan yang seperti ini. Kenapa saya bicara supaya kan masyarakat itu meloleh yumungkang apa bare
Dia itu gagal korupsi dan lain sebagainya, atau bisa juga menjadi motivasi. Ya kau iya sebenarnya kau mas sumbang ya kau masih gie lebih makanya kau dia yang posat daripada paui. Hari ini kita bisa ikhlas, tapi besok lusa nangka masalah tak pemakanak ya bendeng itane mas sumbang masa gitu jadi masih gie lenya mana ngapalanna. Itu sebaiknya seperti itu. Kanya Rasulullah pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu tangan kanan tidak tahu tangan kiri. Apa artinya? Orang menyumbang tidak tahu siapa yang menyumbangnya. Yang disumbang juga tidak tahu siapa itu yang disumbang. Itu ulama-ulama dulu di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, tapi tidak salah juga kalau diumumkan nama atau mudah-mudahan menjadi motivasi bagi yang lain. Nah, jadi itu persoalan khutbah Jumat, hadirin yang kami muliakan. Kemudian supaya wedding makanja atau baik itu kita harus tahu. Karena ada yang bertanya berapa lama kita khutbah Jumat. Memang khutbah Jumat itu antara 15 menit kemudian sampai 30 menit atau 20 menit lah. Karena memang ternyata rukunnya khutbah itu qala Syafi'i itu al-Hanabilah itu dari golongan Syafi'iyah ada rukunnya khutbah itu. Artinya tidak sama cara masa seperti ini. Tidak ada juga rukunnya. Yang penting kita baca ya aja sama Pak Guru salah itu sudah cukup. Tapi khutbah Jumat itu ada rukunnya. Kapan salah maka bisa-bisa kita disuruh sholat Jumat. Apa rukunnya? Kita mengucapkan alhamdulillah, memuji Allah. Kemudian yang kedua kita bersalawat kepada Rasulullah. Yang ketiga kita berwasiat supaya bertakwa kepada Allah. Kita berpesan kepada jamaah supaya mereka takut dan bertakwa kepada Allah. Kemudian yang keempat kita membaca ayat. Satu ayat pada khutbah kedua, khutbah pertama. Nah, kemudian doa lil mukminin. Kita mendoakan orang-orang yang beriman. Itu juga rukunnya khutbah. Nah, jadi kupuramanan dibaca selesai urusan. Bolehkah kita khutbah pakai bahasa Arab? Jangan pakai bahasa Indonesia, boleh. Aja bana ka bahasa Indonesia nih bana le baca ya alhamdulillah wassalatu wassalamu rasulillah. Maka bawa niro innal hamdalillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh. Sudah itu duduk baca khutbah kedua baru turun. Nah, memang kurang lebih 15 menit itu. Tapi komakur kan dia paham masyarakat Nah, sementara tadi kita disuruh diam, disuruh mendengar, agak diam dia paham. Nah, karena itulah ulama kita mengambil kesimpulan bahwa dia merigagi pak bahasa Indonesia, tapi itu khutbah pertama, khutbah dua wajib berbahasa Arab. Nah, kemudian hadirin yang kami muliakan, termasuk yang perlu kita perhatikan itu tentang masalahnya tentang syarat-syaratnya khutbah. Nah, syaratnya khutbah itu kita harus juga perhatikan. Nah, salah satu di antara syaratnya itu adalah wal hanabil masyhur antakuna al khutbatu khutbataini. Itu tadi syaratnya harus dua khutbah. Khutbah pertama dengan khutbah kedua, di antara dengan duduk. Nah, kemudian termasuk juga wa yustaratu indal jumhuri antakuna al khutbatani min qiyamin illa li uzrin. Khutbah Jumat itu syaratnya wajib berdiri, tidak boleh duduk kecuali ada uzur. Dulu di sini ada ustadz kita, ulama kita di Pinrang, karena sudah tua kasih lomopi maka khutbah Jumat karena mungkin kecintaannya kepada umat, dia duduk, tapi dia dikritisi oleh jamaah. Nah, memang sebenarnya itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat lam yasbut anna Nabi sallallahu alaihi wasallam khataba jalisan walal khulafa'ur rasyidun min ba'dihi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah diriwayatkan bahwa dia pernah khutbah Jumat dalam keadaan duduk, begitu pula khulafa'ur rasyidin tidak pernah khutbah Jumat dalam keadaan duduk. Yang pertama khutbah Jumat itu dalam keadaan duduk adalah Muawiyah bin Abi Sufyan. Dia duduk. Kenapa dia duduk? Nasabah dia nulet tujoy. Maka dia nulet tujoy pak macam mulat dai. Nah, jadi boleh khutbah Jumat ketika kita
dalam keadaan uzur. Tapi kotuma toana supaya jangan menimbulkan polemik di masyarakat ya leni ria maloloe, supaya ada generasi toh apa tujuh manibawangi di tomatoy. Hadirin yang kami muliakan, jadi di dalam hadis itu tadi kita diperintahkan untuk mendengarkan khutbah Jumat, sehingga kita dilarang duduk itu memeluk lutut. Magna sawaban dengan cakarudu. Kemudian yang kedua, bisa membatalkan wudhu kita. Baik ternyata itu ikomatin roki kan. Kalau kita anau mustaqila itu, kita tidur nyenyak, itu dapat membatalkan wudhu. Kalau dari golongan Syafi'iyah itu kotuda kimatinro selama itu nakedo burita itu tidak membatalkan wudhu. Tapi komadodo utu kimakwe katarakai buri itu membatalkan wudhu. Jadi masalah tidur nyenyak itu Bu Padi ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Kalau saya, pendapat yang saya pakai, ya kumanasani makada matin rolada ki kumaka toba tahu dena tasad dingi lalu cilengan yulota ai lo bawa ni majini pi apalagi ko bebetoni ai lebih baik pergi berwudu dulu baru kita sholat Jumat. Ya hadirin yang kami muliakan, saya kira ini jadi kesimpulannya, kita wajib mendengarkan khutbah Jumat, sehingga segala hal yang melalaikan kita untuk mendengarkan khutbah Jumat itu dilarang. Berjual beli ditinggalkan. Kenapa jual beli bukan ditinggalkan pada waktu itu? Karena mungkin mayoritas pekerjaannya orang Arab itu pedagang. Jadi rupa boleh pura kada pajeni mabalue. Bukan hanya penjual yang dilarang di sini, termasuk pegawai kantoran juga dilarang berkantor kalau sudah azan. Padahal ini mangkalinga pakatoba, insyaallah mudah-mudahan nama seki pun Allah Ta'ala. Inilah sekira mungkin ada yang kita mau tanyakan. Anak mau bertanya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan saya yang pertama tentang kedudukan sholat Jumat dengan sholat duhur. Pernah saya mendengar penceramah atau Pak Ustaz mengatakan bahwa kenapa sholat Jumat dua rakaat, khutbahnya dihitung juga 2 rakaat. Pertanyaan saya, kedudukan sholat duhur dengan Jumat itu mana yang lebih ini? Apakah sama-sama pahalanya atau bagaimana, Pak Ustaz? Itu satu. Yang kedua, suatu ketika saya dalam perjalanan menuju suatu masjid, dan itu yang membuat saya heran, karena begitu sudah sholat Jumat ada jamaah yang langsung sholat duhur lagi. Ini dia mengatakan bahwa itu kemarin yang tadi sholat Jumat, ini saya sholat duhur, seolah-olah beda antara sholat duhur dengan sholat Jumat. Bertentangan dengan pendapat Ustaz yang pertama tadi, Pak Ustaz. Terus yang ketiga tadi mengenai duduk-duduk, apakah ini juga termasuk yang sandar di tembok? Kan biasa ada masjid itu ada tiangnya, ada tembok. Kadang-kadang kita melihat jamaah karena mungkin sakit mi punggungnya apa, akhirnya dia sandar. Apakah ini sama juga dengan tudang agak utuh? Ya, bagaimana kedudukan sholat Jumat dan sholat duhur, sama ke pahalanya? Ya, jadi begini, orang yang sholat Jumat itu, orang yang sudah sholat Jumat, kalau sudah sah sholat Jumatnya, maka tidak boleh lagi sholat duhur. Ini tidak ada yang membolehkan itu. Ada yang menisbahkan kepada Imam Syafi'i bahwa kalau sudah sholat Jumat atau sebelum sholat Jumat sholat duhur itu katanya salah itu. Ini kitab Al-Fiqhul Wadi minal Kitab wa Sunnah al-Mazahibil Arba'ah. Bahkan kita dianjurkan untuk menegur mereka. Nah, orang yang sholat Jumat itu sudah tidak diwajibkan lagi sholat zuhur. Itu yang kita pahami selama ini kata di sini. Jadi jangan mikir sholat duhur, kecuali orang yang sakit
tidak pergi sholat Jumat, dia sholat duhur. Itu. Atau orang musafir tidak mau singgah sholat Jumat, boleh sholat duhur. Seperti itu. Kemudian termasuk juga sholat duhur, sholat zuhur itu kalau terlambat kita datang sholat Jumat, kalau rakaat pertama, rakaat kedua umpamanya toh, rakaat kedua kita masih sampai imam ruku, imam masih ruku, kita sampai terlambat kita datang toh, karena mungkin biabeki nadine sading upad di watata terlambat kimenre, sudah rakaat kedua, rakaat terakhir kita masih sempat ruku bersama imam, maka itu kita masih dianggap sholat Jumat. Artinya nanti kalau imam sudah sholat berdiri kita tambah 1 rakaat sholat Jumat. Tapi tolong diingat, di sini disebutkan bahwa kalau imam sudah bangkit dari ruku berdiri pada rakaat kedua, sudah berdiri imam dari rakaat kedua itu tidak sholat Jumat lagi, tapi dia sudah berniat sholat zuhur, karena tidak ada Jumat dia sampai. Ada dalilnya di sini ya. Ini kitabnya ini Al-Fiqhul Wali minal Kitab was Sunnah al Mazahibil Arba'ah. Nah, di sinilah disebutkan ya bahwa ada hadisnya. Ini hadisnya. Man adraka minal jum'ati rakatan falyusalli ilaiha ukhra. Fa in adrakahum julusan shalla arba'an. Itu katanya Pak ya, kalau rakaat kedua masih di sampai imam itu berdiri ruku, sama-sama ke ruku baru bangkit, maka Jumat mupi. Jadi assalamualaikum nanti kalau kalau imam sudah beri salam, kita berdiri lanjutkan 1 rakaat. Tapi kalau imam sudah berdiri bangkit dari rukunya, apalagi sujud atau sudah tahiyat, kita sholat duhur mungkin di belakang. Pas sudah imam assalamualaikum, kita sholat 4 rakaat di belakang. Itu kata di sini. Jadi intinya Pak Haji, yang kami pahami selama ini dalam kitab ini ya, tidak usah mikir sholat duhur kalau sudah sholat Jumat, atau tidak usah kita sholat duhur sebelum sholat Jumat. Ada yang mengatakan bahwa itu khutbah pengganti 2 rakaat. Memang pendapatnya Imam Syafi'i itu kalau qadim, perkataannya ketika dia di Baghdad dia mengatakan seperti itu, tapi itu sudah kalau qadimnya tidak, kalau jadidnya mengatakan tidak. Ada memang pendapat seperti itu dulu, tapi itu sudah mansuh ya. Jadi yang terbaik kita mengatakan khutbah Jumat lain, sholat Jumat juga lain. Walaupun ada yang menganggap seperti itu, tapi keduanya wajib kita lakukan. Di khutbah Jumatnya wajib, kemudian sholat Jumatnya wajib. Itu jadi itu kesimpulan jamak sholat duhur sesudah sholat Jumat. Kemudian sandar di tembok ketika sakit punggung, sekiranya tidak jadi masalah ji. Kalau ada ilatnya tidak jadi masalah. Itu pun juga sebenarnya madodo utuki kode gagam nita ki kode toto cakarudu ada ji yang membolehkan. Karena yang dikhawatirkan itu mengantuknya. Kalau tidak mengantuk tidak apa-apa ji. Itu juga sandar tidak apa-apa ji sebenarnya. Yang penting jangan ki mengantuk, fokus ki mendengarkan khutbah Jumat. Supaya fokus ki dengarkan tadi itu, kita perhatikan hati baca khutbah. Yang itu biasanya menjadi masalah dipertanyakan orang. Bagaimana kan ini tadi wal imamu yakhtubu, jadi itu imam dia juga khutbah. Bagaimana lain imam lain juga khutbah, sahkah itu? Dari golongan Syafi'iyah mengatakan indah apa-apa ji, indah apa-apa ji, lain khutbah lain juga imam. Kalau tidak salah golongan Maliki itu tidak membolehkan. Siapa yang khutbah dia juga menjadi imam. Itu siapa yang khutbah dia juga menjadi imam dari golongan. Tapi biasanya memang dipersilakan imam. Jadi saya kira tidak usah kita permasalahkan seperti ini. Ya saya kira seperti itu. Ada yang mau bertanya Pak Haji? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tadi yang pernah kita mengatakan bahwa rokok utama masih supaya aja tuh cakarudu Pak Bura cakarudu iya komun roka isaliwa masih macuri tanah pertama
Iya apa namanya mau ngusat di ko mepi kamu tahu jadi munro kak jolo macurite sadiwang. Yang saya tanyakan di sini angka gagaro lalang wedding bagaimana cara sehingga saya tidak ngantuk kalau saya sampai di dalam. Apa itu apa namanya mesti utama ko macawe maka tuh mana tahu ya. Jadi begitu. Yang kedua termasuk nekan kak garo lalang. Saya sebagai salah seorang bendaharawan masjid, tetapi lo kak meliangi AC masih jauh daripada harga, jadi ia noro yang menjadi makan jakmu garo kira-kira wandri ro gagai apa jauh daripada harga. Iya lo paling nak bawa minota tahu maka nak angka notana gagai pura wali. Iya. Jadi itulah yang menjadi pertanyaan buat saya. Terima kasih. Iya. Ya apa namanya nyawata komono ki macarite saliwang. Dia tangkali ngapaka toba tadi itu sudah berdosa. Berdosa ki. Karena kenapa mendengarkan khutbah Jumat itu hukumnya wajib. Tadi itu disebutkan pas'au ila zikrillah. Apalagi apa namanya menyawa kutunu mak balance aku tanaman gagaya itu menjadi masalah. Masjid Agung perlu kita berbenah perlu kita berbenah supaya bagaimana caranya masjid kita ini bagus. Kita kita kasih tahu bahwa kademendeki maka tu mamang kali ngapa katoba nanti habis khutbah Jumat purpi maka Jumaten apa pada karena itu kalau sudah azan dikumandangkan segala aktivitas itu haram bagi yang diwajibkan sholat Jumat, jual beli di perkantor semuanya haramkan. Kenapa? Karena kita mau fokus mendengarkan khutbah Jumat. Kemudian jadi makoro cakarudu kita mau kisahnya macurita dena wedding. Makanya tadi supaya aja nentu cakarudu ya rodende no. Maka datu dio napa kilo maka Juma. Kemudian yang kedua termasuk itu ya ku cakarudu kita ternyata dianjurkan untuk pindah-pindah tempat kalau kita khutbah Jumat. Nah, pindah tempat cakarudu kilete kilo tangana. Ini hadirin yang kami muliakan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpesan, "Idza na'asa ahadukum yaumal jumati falyatahawwal min majlisihi zalik." Nah, kalau kita mengantuk cakarudu ki kutun rata kita diperintahkan untuk pindah tempat supaya pada kita cakarudu. Kemudian kita fokus mendengarkan khutbah Jumat. Kemudian hindari tadi itu memeluk lutut, termasuk hindari juga sandar di tembok supaya untuk cakarudu. Dan juga sebenarnya perlu ki berdoa ilodoki ripung Allah Ta'ala supaya aja mengganggu ki setan. Setidak-tidaknya kita kalau cakarudu ki maka laki a'udzubillahi minasyaitonirrajim, karena ada setan yang mengganggu kita itu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, kita minta perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala supaya jangan cakarudu ki. Kemudian selanjutnya yalangnya saya masih jauh daripada harga paduan nota takabua. Nah itu tidak boleh, harus jujur pokoknya kalau ada bantu tipuan jangan. Tidak apa-apa kita ambil, yang penting ada kesepakatan kartu mal pengalibinsing mendek hidup pandang masimpo-simpo koreleki pengalibinsing sekira tidak jadi masalah, tapi harus ditahu jamaah. Ya harus ditahu jamaah bahwa ada yang seperti ini. Ya kalau di kerja sama sih bahwa ini bahaya. Nah, dikhawatirkan itu menjadi masalah. Masalah itu serta kunis sengi tahu masalah serta. Persoalan masalah apa seperti itu. Jadi apa salahnya kita jujur bahwa meluka mala pengalibinsi kasih wali menre AC tidak jadi di Makassar tidak jadi masalah kalau sepengetahuan orang. Ya kalau kita yang harga melebihi anunya tidak sepengetahuan orang bahaya. Nah, bahaya Pak, jadi lebih menini ya saya kira seperti itu. Masih ada Ki? Ya silakan Pak Ji. Ya tinggal satu kapan nih karena sudah lewat jam 7 nih. Selanjutnya setelah sholat itu imamnya katakanlah pingsan imam. Iya, pingsan imam kejadian ini pingsan lah apa buat mau pemani jadi layolo. Iya, tapi pura ni maka Jumat tahu di pemang kenapa mas sampai aja Jumat nih? Pura ni maka tuh mas sampai aja Jumat nih Pak. Iya. Berdiri kedua
langsung pinsang pinsang mabua suju mataru apa rokok mataru mabua no postas mati itu mati. Iya. Ada beberapa menit itu saya bilang batal nih Jumat ya. Saya jalan apa mabela kak boleh sekitar koron rana tempatnya imam. Saya jalan. Artinya saya sudah katakan dalam diri saya batal ini. Kalau turungi. Iya. Setelah saya dekat di situ langsung bangkit kembali imamnya. Berdiri naik. Dia lanjutkan itu sampai salam. Setelah selesai salam digotong masuk di dalam, sudah tidak ini lagi. Di posisi itu yang saya mau pertanyakan di situ karena setelah dilakukan sholat duhur. Angka mete ada yang berteriak di belakang. Kita sholat duhur. Iya. Jadi pakutan aku dek karena cocok ianu masih baca Jumat apa yang itu masih gie. Iya. Nah itu pertanyaan saya karena saya awam di situ Pak Ustaz. Oh iya bagus Pak. Bagus pertanyaan tadi. Terima kasih. Pinsangi kan nangi mangiro. Ya ko pinsangi rokok kembali. Ai nule kapan itu na pinsang apa ya ko pinsang kan itu bisa rusak wudunya. Jelasnya posisinya saya praktikkan Oke. Jadi makuhe ya kumajami na seding imange deto nalanya peringaranna itu tidak batal di wudunya. Jadi kalau dia bangkit kembali sampai jumaki acuri pe mato tapi kumakon ro kaca uni jamaah apa masiran akan marna imangi. Seharusnya memang kita ya bagaimana ya, seharusnya memang makanya aku maka Jumat tahu itu kalau pinsang itu otomatis batal wudunya. Kalau batal wudunya itu harus sih berwudu baru ke sholat Jumat kembali. Nah jadi masalah ji, jangan sholat duhur. Ya aku ya jangan sholat duhur sampai Jumat kita mau pilih masih yang kamu pergi si pulung tuh. Ulangi memangnya aja mas sampai jalur jolo. Apa wadi mau maka Jumat tahu tuh. Kalau itu yang saya pahami saya. Ya aku ya ke Jumat bawa nih memang. Lagi tuh mas sampai jalur. Iya mi rodendre ro tapamelo tulung pada di nata pemagala pe mangimange kan kalau ada unsur kesengajaan itu berarti batal salata. Ko batal di salata akad ini pe manto kan nape rakaat kedua maka DP mangimange taulangi pe mangaluta to takak bereki pure mati mangi assalamualaikum ya kita bangkit ambil satu rakaat lagi. Nah seperti itu seperti hal kita itu. Kan rapi mopi jadi makwero iya mi kupuran imang assalamualaikum terapi mas sampai jalur rumah nih. Nah seperti itu iya mi tuh pai panas sama kaderu imangnya pinsangnya tuh deh apa mana metal ada mupang ya ku pinsangi rusak jenek nak. Tapi saya kira deh kapan pinsang apa pasti maca imang itu yang itu di imangnya harus kimaca. Jangan cuma bacaannya diandalkan terus suaranya diandalkan. Makanya itu pemilihan umum imam itu jangan cuma tahfiznya penghafal Qurannya suaranya yang dinilai. Harus imam itu pandai fikih, harus pandai. Jangan cuma suaranya makanya sadana tapi dia niseng kapeku carana. Maka harus itu. Makanya yang bertanya siapa yang paling bagus menjadi imam, bukan hanya suaranya yang bagus, tapi yang paham itu persoalan masalah sholat mulai A sampai Z. Ini semanang dia kumakon rukadangin nangero tu makara pinsangnya agak gaje. Ya saya kira seperti itu Pak Jidi. Sebenarnya memang kalau pinsang imam begitu harus maju ke depan. Makanya ini yang duduk di belakang imam ini jangan sembarang. Kau dia bisa mengaji mundur boleh pinsang imamnya menjadi masalah itu. Seharusnya itu harus ada yang maju. Seharusnya memang kalau berhalangan imam itu harus ada yang maju. Peko dia kira pada ini sangi. Seharusnya itu sudah maju ke depan mengganti karena dia sudah uzur kan. Maju nih selai. Maju tuh yang di belakangnya mengganti dia. Aja sih merubah tajam. Nah, saya kira itu saya kira hadirin yang kami muliakan mudah-mudahan apa yang kita pelajari pada subuh hari ini Allah Subhanahu wa taala memberkati kita semuanya. Nama Seki
supaya wadingi pada salama lino salama ke akhirat. Mari kita sama-sama berdoa. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.